Nah, transaksinya itu dia mulai ada yang tanggal 2 Januari. Nah, ini. Tanggal 2 Januari dia SPM dengan SP2D ya ini. SP2D dengan SPM LS. Berarti teman-teman buka di transaksi ya. Baru ini ada yang daftar SPM dan SP2D. Oke, baru dia ditambah. Tambah kan? Tambah. Nah, ini nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini tinggal isi tanggal SPM. Tanggal SPM-nya kan sama dengan tanggal SP2D, 2 Januari 2021. Jadi 2 Januari 2021. Baru nomor SPM tinggal copy dari sini. Nih, copy ya. Ini kan nomor SPM, tinggal teman-teman copy. Oke. Baru tanggal SP2D sama ya, 02 Januari 2021. Baru nomor SP2D adalah yang ini. Oke, KPPN dia harus sama dengan yang di DIPA ya, berarti Bogor 023. Baru cara bayar dia LS. Ini kan LS ya ini. Ini kan LS. Nah, kita udah disediain kok di modul. Jadi kalau LS ya kan, dia cara bayarnya 2 girobank. Jenis pembayarannya 1 pengeluaran anggaran dan sifat pembayarannya itu 4 langsung. Nah, gitu ya. Jadi kalau LS, SPM LS ya, SPM dan SP2D LS, dia cara bayarnya itu girobank 2. Jenis pembayarannya adalah, wah ini kenapa nih? Oh, jenis pembayarannya adalah pengeluaran anggaran 1, baru sifat pembayaran 4 langsung. Mana dia? Ini 4 pembayaran langsung. Nah, jumlah yang dibayarkan dia ada di soal juga. Jumlah yang dibayarkan adalah 1.313.142.610. Gila, kayaknya jelek banget. 1.313.142.610. 610. Oke. Nah, udah ya. Baru kita ke, nah ini yang tanggal dokumen nama dokumen ini, yang tanggal dokumen dengan nomor dokumen yang DIPA ini dasar pembayaran ya. Itu nggak usah diubah ya. Jadi kalian langsung lompat ke kegiatan aja. Kegiatan. Nah, ini kegiatannya ini sesuaikan nama DIPA. Coba ya. Kayak gini. Ini kan dia gaji, tunjangan beras, tunjangan makan. Itu kalau di DIPA, mana dia? Kalau di DIPA itu yang ini ya berarti ya. Gaji, tunjangan beras, tunjangan uang makan kan. Berarti dia yang kegiatannya 1738 dan outputnya 994. Ya, gitu. Jadi dalam apa namanya? Mengisi ini harus sesuai dengan DIPA-nya. SPM dan SP2D harus sesuai dengan DIPA. Ini kegiatan 1738, outputnya yang 994 kan. Baru lokasinya itu 0200 itu nggak usah ubah ya karena udah otomatis. Jenis belanja, nah jenis belanja tahu dari mana? Ini tinggal lihat awalannya aja. Ini kan? Ini kan gaji, tunjangan uang makan, berarti belanja pegawai kan itu. Nah, belanja pegawai itu kan awalannya 51. Dia awalannya 51. Ini. Jadi awalan 51. 51. Nah, itu jenis belanja. Baru sumber dana dengan cara penarikan ini nggak usah diubah. Dia udah otomatis ini. Nah, sekarang kita mengisi yang ini. Oke, belanjanya. Jadi belanja apa aja? Yang pertama ada gaji. Nah, gaji itu berarti yang ini ya. Belanja gaji yang ini, 5111 ini. Nah, kalian tinggal copy. Nah, gaji nilainya berapa? Nilainya adalah 822 juta. Oke, jadi nilainya 822.123.456. Oke. Nah, baru kalian simpan detail. Simpan detail. Nah, ini otomatis kan? Oke. Baru kita kan mau tambah lagi kan? Tambah detail. Tambah detail. Baru dia tunjangan beras. Tunjangan beras itu akunnya yang ini. Tunjangan beras yang ini. Oke, ini ya. Tunjangan beras. Oke. Nah, tinggal copy kan. Baru nilai tunjangan beras di belanja apa SPM tadi itu adalah 444 juta. Jadi 444 123 456. Oke, 444 juta simpan detail. Simpan detail. Baru tambah detail lagi. Dia tunjangan uang makan 300 juta ya. Ini dia tunjangan uang makan yang ini berarti kode akunnya ya. Oke. Tunjangan uang makan 300 123 salah ulang. 300 123 456. Nah, jadi kalian besok kayak gitu ya. Jadi besok itu kayak misalnya ini kan nggak ada keterangan akunnya berapa kayak gaji ini gaji akun berapa nih kan kayak bingung. Nah, itu kalian nggak perlu cari manual di sini, nggak perlu cari manual situ gaji nggak. Kalian tinggal lihat di DIPA-nya aja karena dia dasar SPM dengan SP2D itu dia pasti belanjanya itu
sebelumnya itu sudah dianggarkan dalam DIPA, makanya nanti tinggal dicocokkan. Kayak ini yang gaji, ya kan gaji ya berarti yang ini, yang gaji ini, yang belanja gaji pokok PNS ini yang akunnya. Itu cara menentukannya ya. Jadi nggak perlu cari satu-satu gitu. Aku lihat kayaknya ada yang cari satu-satu manual gitu. Jadi tinggal simpan detail ya, simpan detail. Oke. Ini untuk yang apa namanya? Untuk yang belanja. Nah, untuk yang potongan, nah ini potongan, ini kan nggak ada di DIPA sebenarnya ini ya. Kesehatan PFK ini kan Taperum, PNB apa namanya? Taperum yang PPH kesehatan PFK ini coba lihat. Dia nggak ada di DIPA kan ini. Nah, itu tenang di soal kalau nggak ada di DIPA biasanya udah disediain akunnya. Jadi tetap nggak perlu cari manual, jadi tinggal di copy akunnya aja. Jadi potongan, kalau potongan itu yang di sebelah kanan ya, kalau yang di sebelah kiri kan ini belanjanya, nah di sebelah kanan ini potongannya. Jadi apa namanya akunnya itu adalah misalnya PPH ya, PPH kan tinggal copy ya, Ctrl C, oke, baru nilainya 160 juta nanti 160 coba ulang. 160 1 2 3 4 5 6. Baru tinggal simpan potongan. Nah, baru tambah potongan, tambah lagi ya. Potongan yang kedua adalah kesehatan. Nah, ini akunnya udah ada nih, udah disediain di soal. Nah, nilainya 15.500.000 ya. Oke, jadi nilainya adalah 15 juta 5 jadi gini ya, 15 juta 500 123. Oke. Simpan potongan. Baru nanti yang ketiga adalah PFK. PFK yang 8% ini dia 65.760.000. Oke. Jadi tambah ya, tambah. Baru dia nilainya berapa tadi? 65 juta ulang. 65 juta 760.000. 760 123. Oke. Baru simpan potongan. Baru tambah potongan lagi. Tambah potongan yang taperum. Taperum ya. Taperum nilainya berapa nih taperum? 4.397.390. Aduh, ini susah ini. 4.397.390. Oke ya. Baru simpan potongan. Baru apa lagi? Baru terakhir yang PNBP sewa ya. PNBP sewa. Oke. Tinggal copy akunnya, baru nilainya berapa? Nilainya adalah 7.200.000. Oke, next. Nilainya adalah 7.200.123. 7.200.000 ya, simpan potongan. Oke, udah ya. Ini nanti semua tampilannya dia total potongannya itu 252 juta sekian ini. Jadi ini di total ini sekitaran 252 juta sekian potongannya. Sementara untuk belanjanya itu kalian bisa lihat total rupiah MAK itu 1,566 miliar. Gitu ya caranya. Terus udah, yang udah selesai nih. Nah, simpan. Nah, ini udah tersimpan nih. Tenang, kalian kalau udah misalnya kan ini kan udah tersimpan nih, dia auto save ini, auto save. Jadi kalau misalnya kalian log off atau misalnya listrik mati atau jaringan mati atau apapun, dia udah otomatis kok, otomatis tersimpan. Jadi kalau kalian buka ulang misalnya, buka ulang yang tadi mana dia? SPM SP2D, nah dia udah ada kan? Udah nggak perlu diisi lagi, jadi udah otomatis. Oke, lanjut ya. Transaksi berikutnya adalah sekarang transaksi pendapatan yang ketiga ini. Oke, dia tanggal 4 Januari bendahara menyetorkan seluruh sisa uang UP. Jadi ini pendapatan kenapa? Karena kan uang persediaan, pendapatan dalam artian ini ya, apa namanya, ada kas masuk ke, jadi ada uang masuk ke kas negara kan. Dia kan uang sisa persediaan tahun 2020, jadi tahun anggaran sebelumnya, disetorkan ke kas negara kan, ke Bank Persepsi, dengan NTPN sekian dan NTB sekian. Oke, jadi teman-teman, kalau dia pendapatan dalam artian ini ada setoran ke negara kan. Nah ini klik di pendapatan ini, nih pendapatan. Oke, nah ini masih kosong kan. Nah ini kalian tinggal klik tambah, ya udah, tinggal. Tanggal dokumen berarti 4 Januari ya. 4 Januari apa namanya? Tapi ini nggak ada tanggal dokumennya ya sebenarnya. Tanggal dokumennya berapa? Ini kita tulisnya 4 Januari aja ya. Oke, jadi 4 Januari 2021. Gitu ya.
Terus setelah itu habis apa namanya tanggal dokumen, nomor NTB. Nomor NTB-nya itu adalah yang ini. 0001 ini. 0001 ini. Oke, 001 baru kode KPPN 023 ya. 023 Bogor. Baru nomor NTPN adalah yang ini. Nah, ini ada di soal, tinggal di copy. Baru dia, nah ini yang di bawah-bawah ini yang kementerian, lembaga, unit organisasi nggak usah nggak usah diklik, ini udah otomatis dia. Nah kita langsung lompat ke akun. Nah akunnya itu adalah 815114 gitu. Ini udah disediain di soal juga kayaknya. Oke, nah terus mungkin ada yang bingung lah, itu kegiatan isi dengan apa dong? Kegiatan dengan output. Kalau dia uang persediaan, ingat ya, kalau dia uang persediaan maka dia kegiatannya 000. Dia kan cuma apa namanya menyetorkan kan gitu, menyetorkan uang persediaan. Outputnya juga gitu, outputnya isi 000. Oke, gitu ya. Jadi kalau penyetoran uang persediaan itu uang persediaan dari tahun anggaran lalu, dia kegiatan nama outputnya kasih 000. Gitu. Itu kalau nggak salah udah dijelasin di briefing juga sih. Nah nilainya berapa? Ini nilainya berapa nih? Ya kan kita nggak tahu kan, di soal nggak ada. Nah itu kita kembali ke neraca saldo awal. Nah di neraca saldo awal, nah ini yang kas di bendahara pengeluaran. Nah inilah nilai dari apa namanya uang persediaan tahun lalu yang disetorkan itu. Nah ini 15.855.000. Jadi 15.855.123. Oke. Baru simpan detail ya. Oke. Baru tinggal simpan. Oke, udah ini. Oke, udah otomatis kesimpan dia itu. Gitu ya. Baru dia lanjut ya. Lanjut kita ke transaksi berikutnya. Oke, transaksi berikutnya adalah transaksi keempat. Terbit SP2D UP. Oke, berarti ya SP2D dengan SPM berarti ya balik lagi kita ke yang ini. Daftar SPM dan SP2D. Nah, kita klik tambah ya. Ini kan transaksi baru ya, tambah. Oke. Dia tanggal berapa nih? Dia tanggalnya itu adalah tanggal 7 Januari ya. Gitu. Jadi kita tanggalnya ini adalah tanggal 7 Januari. Oke. 07 Januari 2021. Terus dia nomor SPM-nya itu adalah 0002 ini. 0002. Baru kalau yang tanggal SP2D sama ya. Sama ya. Jadi dia SP2D 07 Januari 2021. Baru nomor SP2D. Nomor SP2D adalah ini. 80002B ini. Di copy ya. Copy. Paste. Oke, baru nilainya berapa? Nilainya adalah nilainya 160 juta ya ini. 160 juta. 160 123 456. Oke, baru KPPN-nya isi ya. KPPN Bogor 023. 023. Nah, cara bayarnya ini kita lihat di soal. Dia kan SP2D UP ya dengan SPM UP kan. Berarti dia yang ini. Yang kedua ini. Nah, berarti cara bayarnya 2, jenis pembayaran 4, sifat pembayaran 1. Oke, jadi cara bayar 2, jenis pembayaran 4, jenis pembayaran Oke, bentar, sorry. Jenis pembayaran 4, baru sifat pembayaran berapa? Sifat pembayaran apa sih tadi? 1 ya, 1. Jadi sifat pembayaran 1. Dan uang persediaan ya, 1. Terus lanjut ya. Kita lanjut ke ini, kegiatannya. Nah, kalau dia ingat kalau dia UP apa? Berarti kalau dia UP yang kegiatannya ini kita isi 00 gitu, 000 kan? Karena dia UP itu nggak terikat dengan ini kan? Belum apa namanya? Belum untuk masih dia ini kan UP itu kan masih uang persediaan dulu kan, maksudnya belum untuk belanja-belanja. Itu dia masih ngisi uang persediaan dulu nih. Jadi kita isi 000 baru outputnya 00 udah otomatis juga itu. Baru jenis belanjanya. Nah, jenis belanjanya itu kalau dia UP dia awalannya itu 82. 82 pengisian UP-nya. Dia pengisian UP 82 atau teman-teman bisa tahu dari sini juga sih dari ini. Mana sini? Ini kan akunnya itu awalannya 82. Nah, itu yang 82 itu nanti yang jadi jenis belanja. Gitu. Itu sih cara nentunya gampangnya. Kita ya. Baru sekarang kita ke ini.
Oke, akun ini tinggal copy dari sini kan. Akun di copy, baru Ctrl V. Nah, udah ya. Baru dia nilainya 160 juta. Nilainya 160, 123, 456. Oke, baru simpan detail. Simpan detail kan udah. Ini udah. Baru kita ke simpan. Oke, simpan. Oke, udah ini udah tersimpan. Baru kita keluar ya. Keluar. Oke, kita lanjut ya. Bentar, ini aku minum dulu. Lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Tadi udah sampai di transaksi keempat ya ini. Nah, sekarang transaksi kelima ya, yang 5 Februari ini. Jadi 5 Februari diterima bukti setor pelunasan piutang. Nah, tapi ini ya, pelunasan piutangnya itu untuk piutang yang tahun apa namanya? Berarti piutang yang tahun sebelumnya berarti ini ya. Ini apa namanya? Pelunasan piutang tahun sebelumnya kan ini. Oke. Jadi maksudnya pelunasan piutang tahun sebelumnya itu kan di tahun sebelumnya dia ada pendapatan. Nah, pendapatan itu jadi piutang, dilunasinya di tahun ini. Nah, itu maksudku. Oke, jadi lanjut ya, tanggal 5 Februari berarti kita ke ini. Kita ke transaksi pendapatan, dia kan pelunasan ya. Ada uang masuk ke kas negara kan, dia tambah. Nah, tanggal dokumen adalah 5 Februari 2000 ya. 2001 ya. 05 Februari 2001, baru nomor NTB adalah 002. 0002. 002, kode KPPN adalah 023. Baru nomor NTPN adalah ini. Nah, ini nomor NTPN tinggal di copy ya. Nomor NTPN. Oke, baru dia, nah ini. Kode map tersebut tidak diperbolehkan, apa yang nggak diperbolehkan ini? Oh ya, oke. Baru kita langsung ya. Jadi ini akun. Nah, akunnya itu adalah yang 425421. Nah, 425421. Nah, kegiatan kita tinggal lihat di DIPA sini. Ya, ini kan kalau yang 425421 yang ini ya. 425421 itu detik 1738 dengan kegiatannya 1738, outputnya 994 ya. Jadi kegiatan 1738, outputnya 994, nilainya adalah 27 juta. Nah, nilainya 27 juta. Nah, 27 juta ya, kita simpan nih. Oke, baru simpan. Nah, dia terekam ya dia. Baru lanjut. Nah, belum selesai itu. Dia kan baru mencatat kas masuk kas negara kan tadi. Baru mencatat kas masuk ke kas negara. Nah, sekarang kita mencatat yang pelunasan piutangnya. Nah, itu melalui jurnal umum. Jadi teman-teman klik transaksi. Ini jurnal umum nih, jurnal umum terus tambah. Ini yes. Tambah, nah ini tanggal dokumen berarti 5 Februari ya, Februari 2021. Gitu, baru dia, ini yang kedua ini dia transaksi keberapa ini berarti. Kita mau buat transaksi di jurnal umum yang keberapa. Aku buat 0001 ya berarti. 001 aja, 001. Nah ini bebas sih yang ini. Yang apa namanya, yang 001 ini bebas mau isi 888 juga bisa. Atau 777 terserah. Karena di sini nggak ada keterangannya kan ini. Jadi aku isi 001 aja. Baru KPPN 023. KPPN 023. Nah, kreditnya berarti piutang ya. Piutang yang lunas itu berarti kita lihat di saldo. Nah, ini kan kayak gini. Waduh, ini masa aku cari satu-satu, Mar, ini akunnya banyak banget nih ya. Banyak banget, masa cari satu-satu. Tenang. Itulah gunanya kita akan mengintip di neracanya. Jadi neracanya yang piutang PNBP yang ini piutang PNBP kan. Dilunasi kan dia. Nah, ini kalian tinggal klik ini. Kodenya di copy terus cari. Nah, ini nemu. Ya kan, pilih. Akun tersebut tidak diperbolehkan. Oh, enggak. Sorry. Udah ya, coba ulang. Ini ulang. Ini Ctrl C, ini. Enter. Mana dia? Ulang. Nah, ini ya, baru klik ini. Kok tadi nggak diperbolehkan ya? Ini, terus kita pilih.
akun tersebut tidak diperbolehkan. Tapi di sini udah ada sih. Udah ada apanya. Udah terisi, nggak apa lah ya. Tapi ini yang penting udah terisi kreditnya ini. Ini kan kreditnya udah terisi. Nah ini yang debitnya. Ini pasti ada yang bingung. Ini debitnya apa? Debitnya adalah gini. Kita mengisi debit adalah yang pendapatan ini. Apa namanya? Layanan pendidikan. Nah yang ini. 425 421. Jadi debitnya itu adalah 425 421 ini ya berarti pilih. Nah, ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung loh. Ini kan pelunasan piutang tapi kenapa di apa namanya? Kalau piutang yang dikredit, ini kan piutang dikredit logikanya nangkap ya. Kan kalau pelunasan dilunasi berarti piutangnya dikreditin kan? Artinya piutangnya lunas berarti dikredit. Nah, kalau yang di apa namanya? Akun dikredit ini masuk logika kan? Tapi akun yang di debit ini mungkin ada yang nggak masuk logika. Kayak kok kenapa harus pendapatan di debit gitu? Kenapa harus pendapatan di debit? Karena logikanya gini. Bentar ya, aku buka Excel. Next rukuknya. Jadi ini berhubungan dengan logika apa sih aplikasi juga sih ini logika dengan logika si aplikasi Saiba ini. Oke, jadi logikanya gini ya, kenapa tadi ada pendapatan di debit? Kayaknya pasti ada yang bertanya-tanya gitu. Karena gini, ini transaksinya apa dulu ini? Kita menganalisa dulu. Ini transaksinya apa? Transaksinya adalah ini ya, penyelesaian piutang. Nah, jadi ada piutang, penyelesaian piutang. Jadi penyelesaian piutang. Nah, piutang ini yang dari ini piutang dari tahun sebelumnya punya kan, baru diselesaikan tahun ini kan. Jadi penyelesaian piutang. Ya, aku kasih ini deh. Penyelesaian piutang. Jadi piutang punya tahun sebelumnya, dia kan dari tahun sebelumnya, tapi dilunasi, tahun ini. Logikanya kan gitu ya. Jadi piutang muncul. Nah, piutang muncul tahun sebelumnya, tapi dilunasinya tahun ini. Logikanya kan gitu kan. Nah terus, kenapa dia di sininya kita apa namanya? Kenapa sini kita debit pendapatan? Karena gini. Karena kalau secara akuntansi itu kita akan mencatat gini. Kalau secara akuntansi kan berarti dia akan mencatat kas pada piutang. Ini akuntansi umum dulu kan, kas pada piutang. Jurnal yang benar kan kayak gini. Nah, ini kan jurnal yang benar. Nah, tapi kalau di aplikasi Saiba ini, pas waktu kalian isi yang pendapatan itu, bentar. Ini aku isi dulu ya ini. Nilainya berapa sih tadi? Nilainya 27 juta ya. 27 123 46. 27 juta pelunasan piutang PNBP ya. Oke, simpan. Nah, gini. Oke. Nah, pas kalian tadi kan kalian sebelumnya itu sebelum ke jurnal umum kalian tadi yang di pendapatan ini yang ini ya. Yang mana? Yang ini yang 27 juta ini, yang ini. Ini ya. Ini kan kalian udah isi pendapatan di sini. Jadi sebelumnya ya, pas di di form yang ini kita udah mencatatkan pendapatan. Jadi sebelumnya itu dia udah mencatatkan kas pada ini kalau logika kontras ya pendapatan. Dia udah mencatatkan pendapatan padahal harusnya coba lihat logikanya harusnya apa? Logikanya yang benar itu harusnya kas pada piutang kan? Harusnya yang benar itu kas pada piutang kan? Oke. Makanya nanti bukan dikoreksi sebenarnya di jurnal umumnya itu dia akan mencatat bahwa pendapatan, jadi pendapatannya dihapus. Nah, jadi kan sebelumnya dia catat pendapatan. Ini kan dia udah catat pendapatan, padahal harusnya ini jurnal yang benar nih, ya, kasih tanda. Jurnal benar. Padahal harusnya kalau jurnal yang benar dia nggak ada pendapatan loh. Kenapa nggak ada pendapatan? Karena kan ini cuma pelunasan piutang, bukan pengakuan pendapatan. Ini cuma pelunasan piutang ya. Kalau pelunasan piutang dia nggak mengakui pendapatan. Makanya, ya kan, gitu. Dia kan harusnya nggak ada pendapatan, tapi udah dicatat di awal nih. Nah, makanya dia dihapus. Makanya di apa namanya waktu di jurnal umum tadi, nah di jurnal umum ini, nah ini teman-teman bisa lihat
dia debitnya itu pendapatan. Nah, ini pendapatan di debit. Kenapa? Karena kan dihapus. Jadi pendapatannya dihapus, baru dia mengakui pelunasan piutang. Nah, ini yang di jurnal, kita buat di jurnal umum tadi. Ini gitu ya logikanya. Aku udah nebak pasti ada yang bertanya-tanya kayak gitu. Ini kenapa pendapatannya harus di debit? Gitu. Kalau yang piutang di kredit kan semuanya nangkap ya. Kalau pelunasan piutang pasti piutangnya di kredit. Tapi yang pendapatan di debit itu yang bingung kadang-kala kan. Gitu. Jadi emang ini harus paham ini pengoperasian aplikasinya ini. Pengoperasian aplikasi Saiba ini. Gitu kita next ya. Ini 5 clear ya, terjawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja sih. Terus transaksi selanjutnya ini dia ada tanggal 16 Februari ya. Dia tanggal 16 Februari dia ditandatangani perjanjian sewa. Oh, ini berarti PNBP kan, pengakuan pendapatan PNBP kan berarti 72 juta. Jangka waktu 3 tahun. Berarti nanti ini akan disesuaikan di akhir tahun kan, ada jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka. Gitu. Nah, baru dia tanggal 17 Februarinya dia nerima. Jadi kan kalau yang 16 Februari masih ditandatangani perjanjian sewa. Nah, kas masuk ke kas negara itu di besoknya 17 Februari. 17 Februari dia NTPN-nya ini ya, dengan NTB-nya ini. Akun sesuai dengan estimasi pendapatan. Oke. Jadi ya udah, ini kan masuk ke kas negara berarti kita ke transaksi. Bentar. Ini aku keluarin dulu. Oke, jadi kita ke transaksi, kita ke pendapatan berarti. Pendapatan ya? Karena kan ada kas masuk, baru tambah di tanggal dokumen, berarti 17 Februari kan dia masuknya. Oke, berarti 17 Februari 2021, ya kan? 17 Februari 2021, baru dia NTB-nya itu 0003 ini. NTB-nya 003, baru KPPN Bogor ya, KPPN Bogor, baru NTPN adalah tinggal di copy ya, copy. Oke, baru nanti akun. Nah, ini kan dibilang, ini udah dikasih clue sih. Akun sesuai dengan estimasi pendapatan. Sekalipun nggak ditulis di sini ya, sebenarnya kita udah bisa berlogika. Karena ini pendapatan sewa ini dia ada di DIPA. Di DIPA ini kan ada sewa ini, nah harusnya tetap pakai yang akun ini. Jadi akun yang ini ya, 425131. Jadi akun sesuai di estimasi pendapatan yang ada di DIPA ya. 425131. Jadi 425131. Baru kegiatannya apa? Kegiatannya 1738, outputnya 994. Kegiatan 1738, outputnya 994. Nilainya tadi 72 juta ya. Nilainya 72 juta. Oke. 72, 123, 45. Oke. Simpan. Nah, ini udah simpan ya. Oke, udah. Oke. Next ya. Clear ya yang tadi. Baru ini. Tanggal 6 Maret dia ditandatangani pengadaan kontrak untuk diserahkan kepada masyarakat. Nilai kontraknya 129 juta. Pada hari yang sama, buku tersebut diserah terimakan dengan BAST 001. Nah, ini kalau misalnya kalau di akuntansi pemerintah ini harusnya ada jurnal. Jurnalnya itu utang yang belum diterima tagihannya pada ini berarti utang yang belum diterima tagihannya pada persediaan yang belum diregister. Nah, tapi kalau di Saiba ini aku lihat di contohnya, ini dia nggak usah di jurnal yang 6 Maret. Yang di jurnalnya nanti pas 7 Maret aja. Jadi kita jurnalnya pas 7 Maret ya, pas SP2D-nya terbit. Gitu. Jadi pas SP2D terbit, kalau di teori dia nanti akan dibalik. Jadi utang yang masih harus utang yang belum diterima kalau yang BAST ini aku tadi terbalik. Kalau yang BAST ini persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihan. Nah, ini BAST. Nah, pas dia 7 Maret, pas SP2D dengan SPM terbit, dia nanti dibalik jadi utang yang belum diterima tagihannya di debit pada utang yang masih harus dibayar, belanja yang masih harus dibayar. Gitu. Baru nanti dia akan verifikasi, berarti dia nanti yang belum diregister itu dikreditin gitu sih. Itu kalau secara teori ya, tapi nggak usah terlalu teori karena kita sesuai aplikasi. Gitu ya. Jadi kalau sesuai aplikasi yang di jurnal yang 7 Maret aja nih. Yang 7 Maret yang pas SP2D-nya sama SPM-nya terbit. Berarti dia
Ini ya, transaksi SP2D dengan SPM. Ya, SP2D dengan SPM, baru dia tambah, oke, kita transaksinya 7 Maret berarti. 7 Maret 2021. Baru nomor SPM-nya adalah yang ini. 003. KPPN adalah Bogor ya, 023. KPPN Bogor. Kodenya nggak bisa ya. Nah, 023. Oke, Bogor. Baru cara bayar. Ini LS ya. Kalau LS berarti kan ini ya. 2 Girobank, jenis pembayarannya adalah mana sih? Nah, ini. Jenis pembayaran pengeluaran anggaran. Sifat pembayaran adalah langsung ya. Oke, langsung 214. Baru tanggal SP2D, tanggal SP2D-nya itu adalah 7 Maret. Sama sih, sama dengan ini. 07 03 2021. Baru nomor SP2D-nya adalah yang ini. Oke. Nggak bisa. Nah, udah. Baru nilainya itu adalah berapa sih nilainya? 129 juta ya. 129, 123. Oke. Terus dia kegiatan. Kegiatannya ini berarti, ini coba kita lihat ya. Ini kan nggak ada nih, di keterangan di soal. Nah, kita lihat di DIPA. Ini kan dia pengadaan buku untuk diserahkan kepada masyarakat. Kalau di DIPA itu yang mana dia? Kalau di DIPA dia yang pagu belanja ya. Ini berarti yang ini. Ini kali ya, belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat ya ini. Oke, berarti dia kegiatannya itu mana dia? Ini kegiatannya 1738, outputnya 951. Jadi kegiatannya 1738, outputnya 951. Bentar ya, ini pintunya. Sorry ya, itu pintunya dari tadi bunyi-bunyi mengganggu. Dia output 951. Nah, belanjanya adalah belanja barang ya berarti ini. Belanja barang adalah 52 ya berarti. 52. Baru dia, nah ini. Akunnya itu adalah tinggal copy di sini. Akunnya. Akun, copy. Baru nilainya adalah 103, salah, jangan isi di yang itu. Isi yang ini, 129 juta. Nah, nilainya adalah 129, 123, 129 juta ya. Simpan. Kegiatan output, maka tidak terdapat dalam DIPA atau revisi DIPA. Wah, bahaya ini. Kenapa nggak ada dalam revisi dia? Coba ya. 526, 311, 526, 311. 526, 311. Coba simpan detail. Tidak terdapat dalam DIPA atau revisi DIPA. Oke, berarti kita cek nih. Ada yang salah ya? Ya, ntar aku cek. Oke, kita cek di DIPA-nya. Kenapa dia nggak ada di DIPA? Daftar DIPA. Mana 951? Oh iya, nggak ada ya ini. Oh ada ini. 951. Oh astaga. Aku salah. Ini kok outputnya ini 994. Ini harusnya outputnya 951 ya. Oke. Ini aku salah ya. Ada yang salah di pas. Aku agak keliru isi DIPA-nya. Ini yang 70 juta, yang 70 juta ini. 70 juta ini harusnya 951 ya. 951 udah benar. Baru yang ke bawahnya ini 50 juta. Yang 50 juta mana yang ini? Nah, ini harusnya outputnya 951. Ya, sorry aku salah. Ubah DT, yang diganti ininya aja sih outputnya. Harusnya 9551. Oke, simpan. Nah, gini ya, 951 berarti dia. Ini ada salah. Oh, ubah. Ini harus manual berarti. 951. Simpan.
Baru yang ini ubah 951. Simpan. Baru yang ini ubah 951. Baru yang ini ubah 951. Simpan. Baru yang ini ubah 951. Baru yang ini ubah 951. Oke. Baru yang ini juga ubah 951. Oke, simpan. Baru yang ini ubah, ini ganti outputnya 951. Simpan. Nah, ini udah ya. Kalau yang 994 kan cuma 3 ya harusnya. Cuma 3, cuma yang ini. Oh ya, benar. Nah, ini udah benar. Oke, kita selesai. Oke, wah. Tadi kita lanjut ya, kita back ya. Berarti dia lanjut ke ini. Ini isi ulang berarti yang ini. Tanggal 7 Maret, SP2D ya ini. Transaksi SPM dengan SP2D. Oke, tambah ya. Kita tambah yang ini ya. Berarti, ulang ya. Dia 7 Maret 0703/2021. Nomor SPM-nya adalah yang 0003 ini. Tanggal SP2D-nya adalah ini. Oke. Sorry. Tanggal SP2D-nya 0703/2021, baru nomor SP2D yang ini. Baru jumlahnya adalah 129 juta ya. Jumlahnya 129,2346. Baru KPPN adalah KPPN-nya itu adalah Bogor. Kok aku jadi lupa KPPN Bogor 023. Baru cara bayar ini LS ya. Berarti girobank. Baru jenis pembayaran. Aduh, ini ini. Jenis pembayaran adalah pengeluaran anggaran. Sifat pembayaran langsung ya, langsung. Baru kegiatan 1738, output 99. 951 ya outputnya. Outputnya tadi 951 ya. Nah, yang ini ya, 951 berarti. 951 berarti jenis belanja 52. Oke. Baru yang ini. Nah, tinggal yang ini 526311 copy ya. Nah, kali ini jadi sih dia. Nah, baru 129,123,46. Oke, harusnya jadi. Nah, jadi. Oke, jadi ya. Baru kita ke simpan. Jadi dia. Baru next ya. Ini udah ya. Baru next yang transaksi ke-10 ya berarti. Ya, transaksi ke-10 dia adalah pengajuan SPMGU ya, ganti uang berarti. Sebesar 136 juta, oke. Langsung aja berarti. Langsung aja tambah ya. Tambah berarti tanggal SPM adalah tanggal SPM 28 Maret ya, 28 Maret 2021, nomor SPM-nya adalah 004 ya. Ini. Nah, ini tanggal SP2D-nya ini. Tanggal SP2D-nya ini dia apa namanya? Di soal. Nah, ini tanggal SP2D-nya di soal itu nggak ada ini. Tanggal SP2D untuk yang SPM ini. Nah, jadi kita pakai asumsi. Asumsi dia SP2D terbitnya kapan? SP2D terbitnya besoknya aja ya berarti 29 apa namanya Maret ya, 29 Maret 2021. Asumsi ya, asumsi SPM dengan SP2D terbit di tanggal berbeda. Nah, baru nomor SP2D-nya berarti kita ngarang aja ya, berarti 800004C. C gini ya berarti.
Nih. Baru nilainya adalah 136 juta, 136 juta, 940, 123, 940 ribu. Oke, baru KPPN. KPPN-nya itu adalah 023 Bogor. 023 Bogor. Cara bayar ini SPM GU kan? GU itu berarti yang ini. GU 2, 1, 3. Oke, jadi berarti di sini 2, baru di sini 1, baru di sini 3. 2, 1, 3 ya. Nih, 2, 1, 3. Baru kegiatannya adalah, ini apa ini kegiatannya? Kita lihat. Pembelian ATK, akun 521811. 521811. Berarti yang ini ya? 521811. Oh, berarti yang kegiatan 1738 outputnya 951 ya. Jadi 1738 outputnya 951. Gitu ya. Baru nanti jenis belanjanya adalah, jenis belanjanya itu tinggal lihat di akunnya aja sih. Tinggal lihat di akunnya. Ini kan semuanya ini kayaknya ya. Ini 52, 52, 52. Berarti ini belanja ini apa namanya? Belanja barang. 52. Oke. Baru kita isi akunnya. Mulai dari yang pertama yang ini. Pembelian ATK. Pembelian ATK nilainya 76 juta 523. 76 juta 500 ribu ya. Baru simpan detail. Simpan detail. Terus tambah lagi apa lagi? Perjalanan dinas. Perjalanan dinas nilainya 38 juta 800 38 juta 800 ribu. Nah ini detail. Baru apa? Pemeliharaan peralatan dan mesin. Pembelian peralatan dan mesin nilainya adalah 18 juta 670 ribu. 18 juta 670 ribu. Simpan. Jumlah tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran. Jumlah rupiah. Bentar. Ini yang salah ya. 236. Koknya. Coba ya. Simpan detail. Oh, udah. Baru yang terakhir, 3 meja. Masing-masing nilainya 990 ribu. Jadi ini. Nah, ini bingung kan? Wah, ini apa nih akunnya? Kita lihat kapitalisasinya. Ini bukan aset ya, ini bukan beli aset ini. Karena dia kan harga per unitnya 990, sementara kapitalisasinya itu berapa? Kapitalisasinya adalah 1 juta ya. Berarti dia jadi bukan apa ya? Jadi karena dia di bawah batas kapitalisasi, berarti yang meja ini, yang meja 3 ini, kita menjadikan dia, kita lihat di DIPA ya. Dia pokoknya yang pasti bukan jadi aset, sorry. Dia jadi yang ini berarti. Yang ini ya. Keperluan sehari-hari perkantoran aja berarti. Oke, ya keperluan sehari-hari perkantoran. Ini aja dia. Karena cuma ini yang memungkinkan. Oke. Ini nilainya berapa? Nilainya adalah 990 kali 3 berapa? 2.970. 2.970 atau 23. 7.970.000 ya. Oke, simpan. Simpan. Jumlah rupiah apa ya? Kok nggak bisa ya? Nah, simpan. Jumlah rupiah tidak sama sesuai dengan jumlah pengeluaran jumlah potongan. Rp136.940 juta. Kenapa ya? Ulang ya, coba ya. 2.970.123. Sebentar. Ini 136.940 juta. 136.940. Oke. Bentar. Please. Aduh, ini kenapa ya error? 5211
18.670, 133. Harusnya masih cocok kan ini? Masih cocok apa ini? Apa ini ya? Apa yang salah ya? Coba ulang. Coba misalnya aku isi 100 coba misalnya aku isi 1. Bisa nggak ya? Jumlah rupiah tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran dikurangi jumlah potongan. Memang potongannya ada, potongannya nggak ada ya ini. Potongannya nggak ada ya. Oke. Coba aku ulang ya, aku ulang isi ini. Pilih yang apa namanya 5211-nya. Oke. Dengan 2.970. Oh udah jadi. Oke. Gitu. Berarti kayaknya nggak boleh klik enter deh tadi jawabannya. Coba ya. Coba misalnya aku ulang. Tadi gara-gara aku klik enter kali ya tadi. Coba ya. Tadi nggak bisa gara-gara aku klik enter. Coba ya. 2.390. Ya kan? Oh tetap bisa ya. Nggak tahu ya kenapa tadi nggak bisa itu. Ini aku klik enter tetap bisa. Oke, udahlah ya. Mungkin gara-gara ini kali ya. Sedih apa namanya? Lagi error aplikasinya. Tinggal. Lah ini malah nggak. Oh iya ya. 136760 ya. Berarti oh ininya ada salah. Ubah detail. Ini 2. Coba ya. 2970. Nah, coba simpan. Nah, jadi. Jadi ya. Oke. Terus kita keluar. Lanjut. Transaksi berikutnya adalah oh ini verifikasi apa namanya? Verifikasi persediaan. Yang 129 juta mana nih? Yang ini ya berarti. Oh, astaga ini aku ada yang lupa ya yang 7 Maret tadi. 7 Maret itu ada ini. Ada buku tersebut dicatat oleh UAK PB melalui jurnal umum. Nah, sorry. Ada yang lupa tadi. Yang 7 Maret. Yang 7 Maret ini aku ada yang kelupaan. Tadi kan aku cuma catat SP2D sama SPM. Padahal di situ ada ini. Apa namanya verifikasi aset ya. Verifikasi aset itu tak? Ya, berarti kita catat nih. Berarti kita catat tanggal 7 Maret. Sorry, ini aku kelupaan kan. 03/2021 ya. 07/03/2021. Terus kita pakai 002 ya berarti. 002. Nah, ini debitnya apa? Debitnya enggak, kreditnya dulu deh, kreditnya. Debitnya dulu deh. Debitnya itu kita pilih ini kan untuk diserahkan ke masyarakat ya. Apa barang ini apa namanya? Ini kan persediaannya ini mana dia? Buku ini dia kan mau diserahkan ke masyarakat ya. Berarti dia aset yang akan diserahkan ke masyarakat kan? Berarti dia kira-kira yang ini. Coba yang 117. 117 terus yang 1 2 ini apa? Nah ini barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat. Pilih. Baru dia kreditnya berarti kan yang diregister kan tadi diverifikasi kan berarti kreditnya itu yang belum diregister tadi. Berarti adalah yang ini. Persediaan yang belum diregister. Persediaan yang belum diregister itu dia di 1179111. Oh ini persediaan yang belum diregister. Nah ini ya persediaan yang belum diregister. Nilainya 129 juta ya. 129.123. Oke, keterangan apa ini? Keterangan verifikasi ini ya. Verifikasi apa namanya? Verifikasi persediaan. Sebenarnya ini bukan persediaan, ini kan barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat ya. Atau kita catat ini deh. UAK PB. Nah, dia UAK PB mencatat persediaan.
Oke, atau uang PB verifikasi persediaan sama aja, simpan. Oke, ini tadi aku kelupaan ya. Jangan lupa ya, sorry, kalau apa namanya? Kalau dia bilang uang PB mencatat melalui jurnal umum, berarti dia ada itu. Yang belum diregisternya tadi itu kita hapus. Oke, lanjut ya. Kita ke yang 30 Maret. Oke, jadi yang 30 Maret ini, ya 30 Maret ya. Jadi yang 30 Maret ini dia buku senilai 129 juta itu dia diserahkan ke masyarakat. Ini beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat melalui jurnal umum. Oke, berarti kita ke ini ya. Jurnal umum, nah ini jurnal umum. Dia kan nggak melibatkan SP2D atau SPM kan, langsung jurnal umum ini. Dia tanggalnya 30 Maret. 30 Maret 2021. 2021. Baru 003 berarti. 003 kan transaksi ketiga yang di jurnal umum. Baru jumlah rupiahnya, akun tersebut tidak diperbolehkan mana? Ini. Oh, ini. Kita catat apa nih? Beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat ya. Berarti coba ya. Aku cari. Beban persediaan 528 kali ya. Beban itu kan 5 ya. 5, 2. Nah, ini. Nah, beban persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat mana ya? Atau lihat di sini ya, sorry, lihat di kok aku jadi ini ya? Jadi bingung-bingung ini aja, lihat di ini aja, DIPA. Nah, lihat di DIPA aja ya. Dia kan, oh kalau 52 itu belanja ya. Kalau beban itu, oh dia nggak ada. Belanja, beban. Nah ini beban barang lainnya untuk diserahkan ke masyarakat kali ya. 526331. Karena kan kalau yang ini, belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, ya 526331. Kalau yang ini, beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat, 526331. Oh ya, yang itu berarti. Baru dia, apa namanya, ininya itu adalah yang tadi, yang akun sebelumnya itu. Dia kan menyerahkan kasnya, berarti yang ini. Saya ulang. 7, 9, yang ini, sorry, bukan persediaan yang belum diregister, bukan. 111, yang kreditnya itu yang 117, 128, debitnya, kreditnya ini. Kreditnya ini yang, nah ini nih, 129. Oke, tulis saja penyerahan ke masyarakat. Simpan. Gitu ya, kan ulang ya, aku ulang. Ya udah benar ya. Jadi beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat pada barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat. Baru lanjut, next ya. Next. Dia tanggal 6 April. Nah ini bentar aku minum dulu. Oke lanjut ya. Jadi tanggal 6 April seorang pegawai mengabarkan bahwa sepeda motor dinas yang sehari-hari dipakainya hilang. Motor tersebut diperoleh tanggal 4 November. Ini apa kosnya, ini akumulasinya. Nah ini pada 6 April ini mengeluarkan motor tersebut dari daftar aset tetap dan memindahkannya ke aset lainnya. Pemindahan ini dilakukan di jurnal umum ya. Jadi kita ke jurnal umum, tambah ya. Tambah. Dia tanggal berapa tadi? 6 April ya. 6 April 2021, transaksi keempat ya berarti kita buatnya. Ke 55. 000 005. Oke, sorry. 005. 5 apa 4 sih ini transaksinya? Ke 5 ya berarti. Oke, terus yang di debitnya apa ini? Debitnya kan. Ini kan dia
memindahkan ya, memindahkan ke aset lainnya. Oh, berarti yang dipindahkan ininya dulu berarti, cost-nya dulu ya. Oke. Berarti kita pilih satu nih. Kita pakai akun yang debitnya itu ya. 166. Nah, mana ini 166 ku nggak muncul? 166. Nah, ini aset lainnya. Jadi 166 itu dia aset lain-lain, yang lainnya. Satu aset lainnya yang tidak aset lainnya yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Mana dia? Mana dia? Oh, ini. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Oh ya, yang 166 121 ya, pilih. Nah, itu debitnya kan. Baru kreditnya kita memindahkan kan dia. Berarti kreditnya kita menghapus yang ini. Kita menghapus yang ini apa ini? Sepeda motor ya. Sepeda motor itu berarti yang ini. Nggak usah cari manual ya. Berarti yang peralatan dan mesin kan berarti dia. Peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin. Nah, ini peralatan dan mesin. Nah, kreditnya kita hapuskan. Senilai cost-nya. Jadi yang dihapus pertama cost-nya. Oke. Ini nggak usah keterangan lah ya. Tapi aku simpan. Baru, kan tadi cost-nya udah ya. Sekarang akumulasinya yang dipindahkan. Jadi sama ya. 6 April 2021, jadi transaksi ke-6 berarti ya. Transaksi ke-6. 006 berarti. Nah, sekarang yang dipindahkan adalah akumulasinya. Berarti, ya, akumulasi dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional. Oh, nih, jadi kita pakai yang satu kalau diakumulasi itu ya, kalau akumulasi itu dia awalannya 137 itu akumulasi berarti. Nah itu yang mana nih? Akumulasi yang tidak digunakan dalam operasi satu. Oh ini apa ya? Sorry ulang. Ini debit apa kredit sih yang aku buat ini? Debit ya dulu. Oh, kalau debit berarti akumulasi yang dihapus akumulasi peralatan dan mesin dulu ya berarti. Akumulasi dan peralatan dan mesin itu berarti 137 ini 111. Nah, yang debitnya itu akumulasi peralatan dan mesin. Ya kan kalau akumulasi dihapus itu didebitkan kan karena saldo normalnya di kredit. Nah, baru kita akan mencatat pemindahan ke akumulasi dari yang ini. Apa namanya? Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi tadi. Jadi 169 naik ke 169 mana dia? Yang ini 122 ya, akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Pilih. Udah. Senilai, nah ini senilai akumulasinya berarti 1.250 ya. 1.250 simpan. Oke, clear ya. Oke, kita mencatat apa namanya istilahnya pemindahan ini. Pemindahan aset. Baru 15 Mei, pegawai yang bertanggung jawab tadi dia setuju untuk menandatangani surat pernyataan tanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian 18 juta dengan skema 24 bulan. Oke. Melalui pemotongan gaji bulan Juli. Nah, piutang dan pendapatan TGR dicatat melalui jurnal umumnya. Karena kan ini belum terbit ininya, belum masuk ke kas negara kan ini. Dia kan baru mencatat piutang dan pendapatannya dulu. Ditambah ini jurnal umumnya. Dia tanggal 15 Mei ya, Pak. 15 Mei 2021 berarti transaksi ke-7 ya. 7 apa ke-6 tadi aku? Ya ke-7 lah ini. Baru dia akun yang debitnya ya. Ini kan dia mencatat piutang ya. Berarti piutang apa nih? Kita akan mencatat piutang TGR ya berarti. Piutang TGR itu ada di piutang TGR dia ada di nomor awalan 152. 152 mana dia? Piutang tuntutan perbendaharaan ganti rugi yang ini. Pilih, baru kreditnya adalah pendapatan berarti pendapatan penyelesaian apa kerugian negara kan. Jadi dia kalau pendapatan itu dia ada di 42 ya. 42
5. Nah ini pendapatan dari kerugian negara itu, ganti rugi kerugian negara itu apa? 4257 saat ini pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara, ya kan? Jadi dia mencatat piutang sekaligus pendapatan. Senilai berapa? 18 juta ya. 18, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next simpan. Itu sebenarnya boleh ditaruh keterangan bebas kalau mau taruh keterangan apa enggak. Aku enggak taruh keterangan biar cepat. Oke, baru kita lanjut ya ke transaksi ya. Selanjutnya 30 Juni penyusutan aset tetap. Oh ya, ini sekedar info ya. Jadi kalau di akuntansi pemerintah, dia penyusutannya itu dilakukan 2 kali setahun, setiap 6 bulan per semester istilahnya. Gitu. Jadi 30 Juni dengan 31 Desember. Nah, 30 Juni kita menyusunkan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap adalah berarti mulai dari ini dulu ya. Aset tetap apanya? Aset tetap yang ini dulu. Peralatan dan mesin. Tapi peralatan dan mesin ini udah bukan 490 juta. Tadi kan ada yang dipindahkan kan? Dia peralatan dan mesin itu yang dipindahkan tadi berapa tuh? Yang dipindahkan 25 juta. Berarti sisa berapa di sini? 490 kurang 25 berapa ya? Nah, 490 kurang 25, sisa 465 berarti. 465 juta ya. Oke, berarti kita catat dulu itu ya berarti. 30 Juni. 30 Juni 2021 transaksi ke-8 berarti. 8. Gitu ya. Transaksi 08. Baru dia debitnya ini berarti beban penyusutan. Beban penyusutan itu adalah 592. 592. Beban penyusutan, amortisasi. Ya 592. Peralatan dan mesin mana nih? Wah, ini carinya ini. Peralatan dan mesin, tak. Dia lima 591. Oh, sorry, bukan 592 tapi 591 ya. 591. Nah, ini. Peralatan. Oh ya, 591. Peralatan dan mesin. Nah, ini 591 111. Beban penyusutan peralatan dan mesin, baru dia kreditnya berarti akumulasi ya. Akumulasi peralatan dan mesin berarti 137 kok 157 137 111 yang ini. Oke, nilainya berapa nih? Nilainya berarti 465 juta kan tadi, 465 juta dibagi dengan peralatan dan mesin 10 tahun garis lurus, berarti bagi 10 baru dikali 1/2 ya. Karena kan dia 6 bulan. Berarti nilainya 465 juta dibagi dengan dibagi dengan 10 dikali 1/2. Berarti dapatnya 23 juta 250.000. Oke. Ini ya. Oke. Dah. Baru tadi peralatan dan mesin ya. Peralatan dan mesin, baru habis peralatan dan mesin apa? Gedung dan bangunan. Oh, ini udah ada akunnya, kenapa aku nggak copy dari sini ya? Oke, jadi gedung dan bangunan berarti penyusutannya ya, berarti debitnya ini 0. 30 Juni 2021. Ini transaksi keberapa ya? 010 aja. Udah bingung. Bebannya ini berarti kita cari yang gedung dan bangunan 591 ya. 591. Nggak bisa. 591. Nah, 591 beban penyusutan gedung dan bangunan. Nah, ya, baru yang yang ini. Nah, ini tinggal copy dari ini akumulasinya ya, copy dari ini aja. Karena udah ada ternyata. Copy
Nah, ini dia. Oke, nilainya berapa? Nilainya adalah 40 juta dibagi dengan masa manfaatnya berapa? 30 tahun ya? Sorry, 40 juta. 600 juta. 600 juta dibagi dengan 30 tahun. Berapa tuh? 600 juta dibagi 30 tahun berarti 20 juta, baru dikali 1/2 kan karena 6 bulan, berarti 10 juta. Berarti yang ini adalah 10, 1, 2, 3, 4, 5 juta ya. Oke, simpan. Baru tambah lagi, habis itu ini 30 Juni 2021, 011 ya berarti. Nah, dia kan peralatan dan mesin udah, gedung bangunan udah. Oh ini, software. Kalau software tapi diamortisasi dia. Diamortisasi ya. Berarti kalau software adalah kita ini baru yang beban penyusutannya itu adalah 592. Nah ya. Apa nih? AC tak berwujud software ya. AC tak berwujud software. Ah ini ya. Amortisasi software. Oke, beban amortisasi software ya. Baru apa namanya? Di sininya setahuku kalau amortisasi itu kalau software ya, ini kalau di akuntansi umum ya. Ini kalau amortisasi itu dia nggak ada akumulasi kan, dia langsung mengurangi nilai softwarenya kan, tapi ya udah nggak apa. Kita buat akumulasi ini. Jadi akumulasi yang Oke. Nah ini, akumulasi software ya. Pilih. Nah nilainya berapa? Nilainya itu adalah 125 juta dibagi berapa? Dibagi 10 tahun ya. Berarti berapa itu? 125 juta dibagi 10, 12.500 ya. Baru dikali 1/2. Dikali 1/2 jadi 6.250.000. 6.250.000. Oke, simpan. Ada lagi nggak? Ada dong. Nah, ini kan ini udah hampir ada lagi. Ingat nggak? Tadi mereklas yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita mereklas ini kan? Mana dia? Yang ini yang 25 juta ini. Peralatan dan mesin kita pindahkan ke aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi. Nah, itu tetap masih tetap disusutkan. Jadi masih tetap disusutkan. Jadi kita susutkan dia 30 Juni 2001 jadi 012. Dia akunnya itu adalah beban 591 atau 592 ya. 592. Ini beban amortisasi, kok beban amortisasi ya? Beban penyusutan yang tidak digunakan, mana beban penyusutan di sini? Beban penyusutan nah ini beban penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah ya. 592 222. Baru akumulasinya adalah 169 yang ini akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Nilainya 25 juta dibagi dibagi berapa dia? Nah ini kita nggak tahu ya dia dibagi berapa karena kan di sini nggak ada dibilang untuk yang tidak digunakan dalam operasi dia pakai masa manfaat berapa. Kita asumsikan masih sama ya, masih 10 tahun. Berarti dibagi 10 25 juta. Terus ya kan? Terus dikali 1/2. Berarti 1.250.000. Jadi 25 juta bagi 10 itu 2.500.000 baru dikali 1/2 di 1.250.000. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya gini kan.
Lomar, tapi kan dia kan baru ini. Kalau yang apa namanya? Kalau yang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi kan ini baru muncul, baru dipindahkan 6 April kan? 6 April ini. Dia apakah tetap dianggap 6 bulan? Kan kita penyesuaiannya 30 Juni ya, tetap dianggap 6 bulan. Hanya dia jadi 1.250 tadi. Gitu ya. Oke, clear ya yang tadi. Clear. Baru mana lagi? Si panjang ya? Panjang. Oke, nggak apa. Kita ke yang ini. Oh, ini sama sih dengan yang sebelum apa namanya yang di awal tuh. Yang apa namanya SPM ya. Oke. Jadi yang 2 Juli ini dia transaksi, dia kan SPM ya. Nah, ini tambah. Nah, ini sama sih dengan yang sebelumnya yang di awal tuh kalian buat yang ini. Sebenarnya sama sih caranya. Gimana? Yang ini ya, caranya yang ini. Jadi ini kayaknya aku nggak perlu ulang. Cuma dia ketambahan di sini dia ada potongannya ada PNBP TGF. Ketambahan potongan sih, cuma ketambahan potongan aja. Setelah itu nggak ada. Gitu. Ini bisa kalau mau, nah, aku bisa copy ini nggak ya? Oh nggak bisa copy ini ya. Kenapa? Ini aku skip aja ya, yang ini kan udah dijelasin di awal tadi ya. Ini aku skip aja. Skip. Baru yang ini. Oke, yang ini aku skip karena apa? Karena istilahnya udah dijelasin di awal. Pokoknya yang di awal tuh yang ini. Ya kan udah sama persis dia, cuman dia potongan, nanti kalian tambahin potongannya itu ada PNBP TG ya. Itu aja sih. Baru nanti yang sekarang yang 4 Juli ini. 4 Juli ini dia diterima bukti setor atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya. Oke, berarti dia transaksi pendapatan ya berarti ini. Kelebihan pembayaran belanja tahun sebelumnya. Oke. Kalau misalnya, nah ini ya. Berarti dia adalah, oh mungkin ada yang tanya, kenapa ini pengembalian pendapatan jadi ini ya? Jadi apa namanya pengembalian belanja, pengembalian ini kan kelebihan pembayaran belanja terus dibalikin. Kenapa dia kita buatnya pendapatan? Ya kalau nggak salah karena memang kalau pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dia nanti masuk ke pendapatan, gitu. Tapi dia masuknya ke apa namanya pendapatan lain-lain sepertinya ya. Coba kita lihat nanti. Coba kita lihat ya. Jadi transaksi pendapatan tambah ya. Tambah tanggal dokumen 4 Juli. 4 Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 07 2021, nomor NTB 04 kode KPPN 023, baru nomor NTPN ini ya. Nilainya 20 juta. Oke, nilainya 20 juta. Nah, ini akunnya apa? Ya kan akunnya apa ini? Dia jadinya pendapatan lain-lain berarti ya dia. Berarti kalau pendapatan dia lebih ke pendapatan lain-lain atau apa ya? Coba kita lihat. 425 Bang. 425 Nah, 425 912. Mana dia? Bang. 425 912. Dia apa itu? Nah, ini penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Ya. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu. Oke, dia jadi ini kan akunnya. Baru dia kegiatan. Nah, ini kita kegiatannya kasih apa ini? 1738. Baru kita kasih yang 994. Oh, kenapa? Karena kan ini dia ya belanja pemeliharaan. Ntar aku bingung kenapa dia ini ya. Berarti dia kita masuk ke ini ya. Ya karena di DIPA-nya cuma outputnya cuma ada 994 sih, jadi ya di sini 994. Jumlahnya 20 juta ya berarti. 20 juta. Simpan ya. Simpan. Terus udah selesai.
Setelah itu ya, jadi dia apa namanya? Dia akunnya itu jadi penerimaan belanja, penerimaan kembali belanja yang tahun yang lalu. Terus simpan. Oke. Ya, clear. Baru yang ini. Oke, yang ini. Oh ya. SPM baru SP2D. Ya. Oke. Ini sebenarnya alurnya mirip-mirip nggak sih, kayak ulang-ulang aja. Jadi ini buka SPM SP2D lagi, ya, tambah. Terus nanti SPM-nya 006. Nah, kan berarti ini tanggal berapa? 27 Juli kan? 27 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 07 2021. Nomor SPM-nya 0006. Baru tanggal SP2D tanggal sama ya, 27 Juli 2021. Baru nomor SP2D. Nah, ini. Oke. Baru nilainya 250 juta. Oke, baru KPPN 023. Cara bayar giro bank, jenis pembayaran. Ini kalau kalian muncul kayak gini, kalian ignore ya. Ignore. Karena kalau kalian klik cancel nanti terkeluar itu aplikasinya. Gitu. Aku kemarin udah coba. Gimana sih? Nah, ini. Apa dia ini? Jenis pembayaran. Jenis pembayaran dia kalau ini LS ya. Kalau LS berarti 1 ya. Jenis pembayarannya 1. Pengeluaran anggaran, baru sifat pembayarannya langsung. Oke, baru kegiatannya. Kegiatannya ini berarti yang ini ya. Kalau di DIPA ini kan apa namanya? Pembiayaan pengadaan gedung ya. Pengadaan gedung itu berarti yang ini. Mana dia? Mana dia? Nah, ini belanja modal gedung dan bangunan. Berarti dia kegiatan yang 1738, output 951. 1738, outputnya 951. Jenis belanja modal itu 53 ya awalannya. Ya, belanja modal 53. 53, baru akunnya. Nah, ini akun kita pakai apa? Akun yang ini ya, berarti belanja modal gedung dan bangunan. Ctrl C, Ctrl V, nilainya 200, 250, 123, 4. Simpan detail. Nggak ada potongan ya ini, nggak ada potongan ya. Baru simpan detail. Nah, terus lanjut ya. Setelah kita mencatat SPM dengan SP2D-nya, kita akan mencatat apa ini? Apa namanya, verifikasinya ya, verifikasinya. Jadi dia transaksi jurnal umum, pencatatan asetnya kan. Oke, kita transaksi ke berapa ini? Aku udah lupa ini transaksi ke berapa. 27 Juli, 27 Juli 2021 ini 101 aja lah ya. 101. Oke, baru dia debitnya apa? Kita akan mencatat masih dalam pengerjaan ya, berarti konstruksi dalam pengerjaan ya. Berarti debitnya itu kalau konstruksi dalam pengerjaan dia di bagian 136. Nah ini, 136 111. Baru kreditnya apa? Kreditnya yang belum diregister tadi kan, berarti gedung dan bangunan yang belum diregister. Berarti 133, 133, gedung dan bangunan belum diregister. Yang ini, 211. Ya, gedung dan bangunan belum. Jadi kita mencatat konstruksi dalam pengerjaan pada gedung dan bangunan belum diregister. Itu untuk yang ini ya, yang apa namanya, UAK PB mencatat pada melalui jurnal umum. 250. Ini keterangannya aku skip aja. Yes. Nah, clear ya. Ini clear. Baru tanggal 9 Agustus persediaan telah digunakan sebesar 48 juta. Oke, berarti ini tinggal ini ya berarti. Ini pakai jurnal umum berarti. Karena kan nggak ada SPN, nggak ada SP2D. Ya, pencatatan beban ya berarti. 9 Agustus. 09 Agustus 2021, 2022. Ini 100. Dia beban apa ini berarti? Beban persediaan konsumsi ya berarti. Oke, berarti kalau beban persediaan konsumsi dia ada di sekitaran 593. Beban persediaan konsumsi ini.
Kalian pilih, baru kreditnya adalah berarti barang konsumsi kan? Barang konsumsi itu aset, dia 117, sekitar 117. Nah ini barang konsumsi. 117, 111 ya. Nilainya yang terpakai itu 48 juta. Oke, jadi 48, 123, 45. Oke, simpan. Next. Gitu ya, baru nanti yang ini apa ini? Nah, ini STMGU. Nah, ini yang aku terangin ini. Jadi kalau STMGU nihil, sebenarnya kan apa namanya? Tempat pembuatannya sama ini di daftar STM dan SP2D. Nggak sama ya. Cuma kalau GU nihil itu ini kan 12 September ya. 12 September itu bulan 9 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Septembernya. 2021. Nah, nomor SPN-nya adalah yang ini ya. 007. Baru tanggal 13 September dia penerbitan SP2D-nya. Ini. Di tanggal yang beda. Nah, nilainya. Nah, ini yang penting. Jadi kan di sini kalau SP2D GU nihil ya, dia walaupun di sini ada nilai-nilai ini, ya kan ada nilai-nilai. Nah, di sini yang jumlah bayar itu kalian isi 0. Kenapa? Karena dia kalau nihil itu dia lebih ke pertanggungjawaban. Jadi dia udah nggak minta ganti lagi, dia cuma ini kasih pertanggungjawaban. Makanya nanti kalau jumlah bayarnya yang GU nihil itu di sini isi 0 ya. Jadi yang GU nihil jumlah bayar di sini isi 0. Nah, jadi 0 ini. Oke. Jadi KPPN 023 baru jenis pembayaran yang GU nihil ya. GU nihil yang cara bayar 5, sorry, cara bayar 5. Cara bayar 5, jenis pembayaran 1 dan sifat pembayaran 5. Jenis pembayaran X. Oke. Waduh. Kenapa sih? Ada gini. Nah, ini. Jenis pembayaran 1 ya, jenis pembayaran 1 5 nihil. Oke, baru kegiatannya. Nah, kalau ingat kalau dia apa namanya? Ini dia ini bukan UP, sorry. Ini GU nihil. Gue ingat UP kok. Jadi dia keperluan sehari-hari kantor, ini semua. Oh, ini berarti berkaitan dengan ini ya. Apa namanya? Yang output yang 951 kan? Yang output 951 yang ini. Mana dia? Yang ini kan dia, keperluan sehari-hari kantor, output 951. Nah, belanja barang ya. Belanja barang berarti dia 52. Oke. Terus di sini ini teman-teman tinggal tambah akun sini. Kayak gini ya. Keperluan sehari-hari kantor. Itu berarti yang mana? Ya, ini ya. Keperluan sehari-hari perkantoran. Nah, ini akunnya. Oke, Ctrl C. Dia nilainya tadi di soal adalah 58.300. 300. Simpan detail. Wey, udah kelebihan 10. Ulang. 58 juta 300. Aduh. 58 juta 300. Nah, ini. Baru selanjutnya belanja barang non operasional lainnya. Berarti yang ini ya. Belanja barang non operasional lainnya. Oke, Ctrl C. Tambah ya, tambah. Oke. Nilainya berapa? Nilainya adalah 37 juta. Oke. 37 123. Simpan. Baru tambah detail. Yang ketiga adalah pengecatan gedung ya. Pengecatan gedung itu dia masuk ke ini. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ya. Yang 523111 ini. Gitu ya. 523111. Ctrl C. Oke, nilainya tadi 35 juta. Oke. 35 123. Simpan detail, baru terakhir yang mana? Terakhir yang penggantian bahan ya. Ini berarti belanja peralatan dan mesin ya ini. Pemeliharaan peralatan dan mesin. Nah, ini. 523121. Oke, jadi 523121 nilainya tadi 8 juta ya. Oke, 8 juta ya. Cuma itu ya. Cuma itu baru potongannya ini kan apa namanya? Belanjanya potongannya ini yang ini. 81511. Oke. Potongannya udah ada di soal. Jadi
Tinggal copy, potongannya senilai 138.300.000. 138.300.000. Oke, simpan potongan. Oke. Berarti simpan dulu, simpan. Oke. Ya. Baru nah, ini menyetorkan seluruh sisa UP ke bank persepsi dengan ini sama nggak sih dengan yang sebelumnya? Yang udah di awal tadi juga itu, yang dia setor ya. Tapi kalau yang di awal itu yang mana? Yang ini dia mana dia? Yang setor itu yang ini. Oh, kalau yang ini yang setornya itu sisa persediaan tahun sebelumnya. Kalau yang ini sisa persediaan, sisa uang persediaan tahun sebelumnya. Kalau yang terbaru ini dia menyetorkan sisa UP yang tahun ini punya. Oke, jadi kita tetap buat ulang lah ya. Kita tahu ada beda. Kita coba ya. Jadi 23 November, 23 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 11. Nomor SPM-nya adalah nomor kok di SP2AD? Salah. Ini aku batal ini. Batal. Oke. Kok di SP2AD SPM pendapatan mulai nggak fokus ini. Tambah. Ya, berarti tadi dia 23 November 2021 ya. Nomor NTB 005. Baru nomor NTPM ini 98 sekian ini. Copy ya. Copy. Nah, dia akun apa nih? Ya kan, akun 81511. Akunnya cuma 5 angka ya. Ini kayaknya akunnya kurang deh. Nah, ini. Akunnya itu masa ya ini akun itu nggak mungkin cuma 5 angka, ini akunnya harusnya 6 angka. Berarti 85111 kali ya. Nah, ingat kalau dia UP apa? Kalau dia UP berarti 00 ya. Kegiatan 000, output 00 gitu. Baru jumlah setoran, sisa UP-nya berapa? Nah, ini sisa UP-nya kita belum tahu ya. Oke, sisa UP-nya itu kita lihat dari sini sih. Kita lihat dari mana dia? Awalnya dia minta UP berapa nih? Awalnya dia minta UP-nya. Awalnya 160 juta. Awalnya kan dia UP 160 juta. Habis 160 juta, dia ada yang nihil. Yang nihil yang lihat aja. Yang nihil mana? Yang nihil yang ini, nihil. Nihilnya itu adalah yang 138 juta ini kan, 138,3 juta. Berarti 160 juta dikurangi, jadi 160 juta yang UP awal, mana UP yang dia minta awal tuh, mana sih dia? Mana nih? Ini, yang transaksi 7 Januari ini, 7 Januari kan dia minta UP kan? Dia minta UP 160 juta. Nah, terus nanti dibandingkan dengan GU nihilnya. Nah, GU nihil dia adalah 138,3 juta. Berarti sisanya berapa? Sisanya itu adalah yang disetorkan itu adalah 21.700.000. Gitu ya. Kurang satu nih. 21.700.000. 21.700.000. Kalau di teorinya sih dia bilangnya gini. Jadi setelah kalau di teori ya, di teorinya itu setelah GU nihil terbit, nah biasa dia langsung setorkan sisa UP ke kas negara. Makanya ini berurutan kan. Habis GU nihil, dia langsung setor sisanya. Ya, berarti simpan. Sorry. Loh. Mana tadi dia? Ya, belum. Ya, ke save dia. Ulang. Tadi 3 November 2001, nomor NTB 005, kode KPPN 023, ininya NTPN-nya, copy. Oke, baru dia Oh, wait. Loh, ini kok nggak bisa ya? Ubah ini. Akunnya tadi yang 81511.
Kurangnya. Oke, 0000, outputnya 00, 21.700.000. Nah, baru simpan detail. Nah, jangan lupa simpan detail dulu. Habis simpan detail baru kita isi simpan. Nomor NTP harus diisi. Oh, sorry. 05. Baru tanggal dokumennya adalah 23 November 2021. Baru kode KPPN 023, baru ini nomor NTP-nya adalah ini. Ini saranku kalian harus sering-sering coba sih. Oke, simpan. Nah, jadi ya. Jadi ini. Udah ke save ya. Oke, terus sekarang jurnal penyesuaian akhir tahun ya. Jurnal penyesuaian akhir tahun itu yang pertama yang kita mencatat depresiasi dulu sih sebenarnya. Ya. Jadi kita mencatat yang apa namanya? Depresiasi. Nah, kalau mencatat depresiasi sama dengan yang sebelumnya kan, aku nggak perlu jelaskan kan. Jadi kalau yang kayak depresiasi berarti yang kayak sebelumnya itu yang apa namanya? Contoh ya, misalnya yang peralatan dan mesin tadi, ya itu kan tinggal dicatat di sini. Jadi aku yang depresiasi aku nggak perlu jelasin ulang, Jadi intinya kan 30 Juni tadi, yang mana dia? 30 Juni mana yang 30 Juni? Nah, ini 30 Juni, ini kan kalian udah catat depresiasi nih, contoh yang ini. Contoh yang apa namanya peralatan dan mesin ini. Nah, itu kalian catat ulang, jurnalnya sama, debit kreditnya sama, rupiahnya juga sama, tapi catat ulang di 31 Desember melalui jurnal umum. Itu ya. Jadi aku nggak perlu ini. Aku nggak perlu ulangi lagi kan caranya. Pokoknya udah tahu lah ya. Jadi yang depresiasi aku skip. Tapi harus dicatat ya nanti. Nah, ini yang aku buat. Yang reklasifikasi bagian lancar TGR. Gitu. Jadi kita melalui jurnal umum ya. Jadi tambah. Oke, dia reklasifikasi yang TGR. Dia 31, berarti ini 31 Desember 2021 ya. Nah, ini kita kasih satu setup aja lah. Nah, debitnya apa? Nah, kita lihat ya. Kan TGR itu sebelumnya kita udah mencatat ini kan, piutang TGR kan. Nah, tapi dia ada yang menjadi bagian lancar. Yang jadi bagian lancar itu yang 12 bulan ke depan. Nah, kita lihat nih. Ya. Dia kan dibilangnya dia kan 18 juta kan total tuntutannya. 18 juta itu untuk 24 bulan. Ya kan? Untuk 24 bulan. Berarti per bulannya itu berapa ya? Per bulannya itu berarti 750.000 ya. Jadi 18 juta dibagi 24, 750. Nah, kan 12 bulan ke depan setelah tanggal neraca berarti 750 dikali 12. Ya, totalnya 9 juta. Gitu ya. Berarti yang jadi bagian lancar adalah 9 juta. Oke, jadi ini kita list bagian lancar apa namanya TGR itu 115. Nah, ini 1154. Ini bagian lancar TGR. Ya. Baru kreditnya itu yang piutang TGR-nya kita kreditin dong. Kita pindahin kan ya. Berarti 1521 itu mana? 1521 yang piutang tuntutan ganti rugi perbendaharaan. Nah, ini. Nah, 9 juta kan yang jadi bagian lancar. 9. Oke. Nah, yes. Nah, itu ya. Jadi itu yang TGR cuma itu sih. Istilahnya kayak kalau kalian udah paham akuntansi ya nggak terlalu susah-susah lah. Tinggal mungkin di aplikasinya. Ini udah ya. Nah, ini akunnya udah ada sih yang 11. Oh, ini yang akun ini 115421 yang tadi ya harusnya nggak perlu search lagi ya. Yang ini ya. Ini tinggal copy aja dari sini udah disediain. Nah, kalau yang jurnal penyusutannya ini udah ya. Aku misalnya kalian tetap buat, nanti kalian coba kalian buat, tapi aku nggak jelasin lagi. Kenapa aku nggak jelasin lagi? Karena jatuhnya double jelasin kan. Jadi nggak perlu. Udah dijelasin kan yang pas 30 Juni caranya. Nah, ini aset inventarisasi fisik. Nah, inventarisasi fisik ini, dia kan akhir tahun itu sisa 29 juta. Nah, kita akan menghitung berapa yang dipakai, berapa yang terpakai. Ya kan? Jadi kita akan menghitung berapa yang terpakai. Nah, cara mau menghitung berapa yang terpakai, ya kan? Kita harus hitung berapa
Nah, apa namanya? Berapa saldo sebelumnya. Jadi caranya gini. Oke, bentar. Ini simpan dulu ya. Kita ke ini dulu berarti. Kita ke posting dulu nih. Kita ke utility, sorry bukan utility, apa ini? Proses, posting ya. Posting kalian pilih yang 12. 12 yes. Ya, posting udah. Baru keluar. Baru kita pilih di laporan, buku besar, akrual. Karena kan dia persediaan akrual ya. Jadi tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Baru kalian pilih neraca seluruh jenis transaksi, ya. Neraca karena ini bukan, karena kita mau carinya apa? Mau carinya adalah persediaan ya. Berarti persediaan itu, nah kode persediaan itu berapa? Kode persediaan itu adalah ini ya. Lihat di sini. Kode persediaan adalah persediaan barang konsumsi yang ini. Nah, ini kan dia. 1171. Nah, itu kalian copy di sini. Nah, ini kita cari nih proses. Nah, ini dia. Muncul tampilannya kayak gini ya. Oke. Sebentar, ini ada yang kurang ini. Ada yang kurang, harusnya ada 176.500.000 di sini. Ntar ini berarti ada yang kelewat ini. Coba kita lihat. Yang 76.500.000 itu yang 28. Nah, ini kan tadi cuma ini ya. Coba kita lihat, ini cuma 2 nih. Cuma 2 ini kan, padahal harusnya ada 3 transaksi dia. Saldo awal baru 2 kali jurnal umum. Coba ya. Nah, ada yang kelewatan. Yang 28 Maret. 28 Maret mana dia? Nah, 28 Maret yang yang ini astaga. Ini aku lupa. Ini pas pembelian ATK ini kita belum melakukan verifikasi ya. Coba ya 28 Maret. Transaksi 28 Maret, yang 28 Maret. 28 Maret kita belum melakukan verifikasi. Nah, yaudah kita verifikasi dulu deh. Jadi 28 Maret 2021 ya kan. Oke, misalnya ini 14 ini aja. Nah, kita akan mencatat. Nah, ini jadi kita ini kan baru SPM dengan SP2D-nya tadi kita catat. Nah, kita belum mencatat ininya, apa namanya? Kita belum mencatat verifikasi atau pencatatan di UAK PB. Harusnya dicatat dulu nih yang ATK ini kan. Jadi dicatatnya itu di debitnya itu adalah barang persediaan ya. Barang persediaan itu berarti dia dia barang persediaan akunnya adalah yang ini berarti. Yang ini. Ini di debit, ini yang di debit ya. Ini yang di debit. Oke. Baru yang kreditnya itu yang belum diregister. Yang di kreditnya itu yang belum diregister. Yang belum diregister itu dia ada 1179 persediaan yang belum diregister. Oke, nilainya tadi berapa sih tadi nilainya? Nilainya itu adalah 76.500.000. Oke, 76.500.000. Oke, nah ini kita simpan. Ini tadi aku lupa, harusnya diverifikasi dulu. Catat. Oke ya, baru kalau kalian udah gitu, nah ini posting ulang. Posting 12, yes. Oke, selesai. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nanti pas kita buat laporan buku besar yang apa tadi? Itu 2021 sampai 31 Desember 2021 yang neraca tadi ini. Ini ya berarti yang barang konsumsi. Nah, dia proses. Nah, dia harusnya ada 3 transaksi kan? Nah, ini dia. Ada saldo awal X, ada saldo awal, ada yang pembelian tadi 76.500.000, baru ada yang pemakaian 48 juta. Nah, jadi totalnya itu saldonya 31.575. Nah, yang 31.575 ini, nah ini kan saldo terakhir kan 31.575. Nah, ini saldo terakhir nih. Sementara kalau di soal dia bilangnya sisanya berapa? Sisanya itu adalah di akhir tahun ya.
di akhir tahun itu sisanya 29.755. Berarti kalian tinggal kurang. Jadi yang 31.575 ini dikurangi dengan 29.755. Jadi tinggal dikurang, itu hasilnya berapa tuh? Ntar aku buat hitung di kalkulator. Itu hasilnya adalah ini dikurangi ini jadinya 1.820.000. Oke. Jadi hasilnya 1.820. Nah, itu 1.820 itu yang dinamakan dengan yang 1.820 itu yang akan dijadikan beban ini, apa namanya? Beban barang konsumsi. Ya. Oke, jadi ini beban barang konsumsi ya. Dia beban persediaan konsumsi, sorry. Dia awalan 593 itu. 593 beban persediaan konsumsi, ini baru kreditnya adalah barang konsumsi yang ini. Kreditnya yang ini. Oke. Ini kan pemakaian ya. Kreditnya adalah barang konsumsi senilai 1 juta, jadi yang terpakai 1.820.000. Oke, 1.820.000 simpan. Nah, itu ya. Oke. Terus apalagi nih penyesuaian akhir? Sorry. Ini kasih di atas terus saja. Yang ini. Apalagi penyesuaian? Penyisian piutang sebesar 0,5% dari saldo PNBP. Oke, berarti kita cek dulu ya saldo piutangnya di buku besarnya itu berapa ya? Jadi piutang PNBP, saldo piutang PNBP ya. Oke, berarti kita cek dulu. Saldo piutang PNBP di buku besarnya itu aktual ya. Di 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Neraca piutang PNBP ya. Piutang PNBP mana? Piutang PNBP ini. Ini proses. Oke, dia sisanya 21 juta. Kemudian 21 juta ini, coba ya. Ini salah nggak ya? Itu benar. 21 juta dikali 0,5%. Oke, tapi ini aku kayaknya ada yang salah di sini. Karena dari penyisian piutang sebesar dari saldo piutang PNBP. Nah, kita cek dulu saldo PNBP-nya. Nah, di sini saldo PNBP-nya sih 21 juta ya. Saldo PNBP-nya 21 juta. Tapi kenapa jawabannya ini, kalau jawabannya itu adalah 135.000. 135.000 kan, padahal kalau dikali 0,5% itu harusnya bukan 135. Berarti ini apa aku ada yang kurang catat ya ini PNBP? Coba ya. PNBP mana dia? PNBP. Oh, yang ini kali ya. Yang ada pelunasan 4.500.000 ini kali ya. Aku kurang catat ya kali ini. Apa mungkin harus dicatat yang 2 Juli ya? 2 Juli. Oh iya, ini aku tadi belum catat ya ini. Coba ya. Coba 1 juta dikurangi baru dikali. Oh, sama aja, belum. Sorry. 21. Nah, dikali dikurang itu dong. Ini piutang PNBP-nya udah saldo piutang PNBP udah piutang PNBP gabungan kali maksudnya ya. Enggak sih.
piutang PNBP ya, kayaknya udah gabungan ini. Coba ya aku ulang. Ini bukanya, ini kalau yang ini kan penerimaan cuma piutang PNBP, penerimaan bukan pajak ya. Kayaknya selain penerimaan bukan pajak, apa dengan piutang TGR juga yang dia di apa namanya dikali 0,5% itu, dikali 0,5%. Nanti aku cek lagi ya di sini dia nggak. Oke, jadi yang ini aku skip dulu ya. Ini nanti aku buat video tersendiri nih. Jadi yang piutang PNBP ini dia aku buat piutang tersendiri karena kalau aku cuma pakai piutang PNBP yang di soal ini tadi, mana yang ini ya? Ini kan piutang PNBP yang ini terus ada pelunasan ya, pelunasan. Nah, sih dia. Kan ada pelunasan dari yang tahun sebelumnya, punya sisa berapa gitu. Nah, dia nggak akan pas itu. Jadi kita skip dulu ya. Oke, kita langsung ke ini dulu. Penyesuaian atas pendapatan sewa. Penyesuaian atas pendapatan sewa, dia adalah ini. Kita coba ya. Ini sebenarnya kasih keluar dulu. Keluar. Jadi kita ke transaksi jurnal umum ya. Pendapatan sewa tadi dia kan, mana dia sih? Pendapatan diterima di muka ya. Ini ya, 72 juta ya. Ini kan 72 juta tapi untuk 3 tahun ya. 72 juta untuk 3 tahun. Nah, pas dia apa namanya? 31 Desember sisa berapa bulan? Ini kan 3 tahun 36 bulan. Berarti kan dia sampai ini yang terpakai dulu deh. Yang terpakai itu kan berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya berarti. Oh, coba ya, dia kan 36 bulan. Februari, kalau dihitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 36 kurang 10 sama dengan 26. Oh, pas. Harus dihitung Februari. Jadi yang terpakai itu berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 11 bulan ya. Jadi 3 tahun kan 36 bulan. 3 tahun 36 bulan. Ini harusnya aku ada Excel sih. Nah, aku buka Excel ya. Ini harus dijelasin di Excel lebih enak. Duh, capek. Oke, Excel. Oke, ya oke. Jadi kan dia tadi ini ya. 72 juta itu untuk yang 36 bulan ya, 3 tahun kan. Nah, di 2021 dia kan mulai Februari berarti dia terpakai 11 bulan ya. Berarti terpakai 11 bulan di 2021 ya, karena mulai Februari sampai Desember. Berarti kan sisa 50 bulan. Nah, sisa 50 bulan ini yang jadi pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka berarti sama dengan 50 dikali dengan dengan dalam kurung 72 juta ya kan? 72 juta dibagi 36 dibagi 36 taruh dikali dengan 50. Jadinya berapa? Jadinya bentar, apa aku yang salah? Kok jadi malah ini ya? Kok 50? Aduh. Sisa 25 dong. Kok 50? Ada 5. 5. Oke, berarti sisa 25. Nah, 50 juta ya. Itu 50 juta itu yang jadi kita namakan sebagai pendapatan. Jadi yang 31 Desember 2021 023. Nah, itu nanti yang kreditnya itu. Nah, itu adalah pendapatan sewa diterima di muka. Nah, jadi yang pendapatan sewa diterima di muka adalah 212 9. Nah, 212
Ada ya? 219, sorry. 219 2 pendapatan bukan pajak. Nah, ini pendapatan bukan pajak. Bukan ini. Sorry, bukan yang ini. Bukan yang pendapatan bukan pajak, tapi pendapatan sewa. Pendapatan sewa diterima di muka. Akun tersebut tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Oh, udah ada. Baru debitnya adalah, debitnya adalah kita menghapus pendapatan yang kelebihan dicatat. Jadi 425 131. Oke. Senilai 50 juta. Nah, simpan ya. Mungkin kenapa ini pendapatan sewa tanahnya dihabisin, didebitin, karena kan dia kelebihan catat. Awalnya dia udah catat 72 juta pendapatan, padahal harusnya yang jadi pendapatan itu cuma 11 bulan. Yang jadi pendapatan kan cuma 11 bulan. Makanya dia dikurangi 50 juta. Hanya dikurangi 50 juta ini. Kurangi 50 juta pendapatannya. Gitu ya logikanya. Logikanya mirip kayak yang itu tadi, yang pengembalian apa namanya? Pengembalian pelunasan piutang tahun pelunasan piutang PNBP tahun ini. Tapi yang milik tahun sebelumnya. Jadi intinya kayak kelebihan catat lah, makanya dia disesuaikan pendapatannya. Baru apa lagi ya? Pantasan 4 jam ujiannya. Baru sampai masih terdapat uang di berangkas senilai 14.230 yang belum disetor. Oke, dengan rincian PPh sebesar 1.200.000 dan PPN sebesar 13.030 ya. Oke, berarti kita ada, dia nemu uang nih, dia istilahnya cash of name kan. Dia cash of name, mengingatkan praktik dong. Nah, dia nemu uang senilai berapa? Senilai 14.230 ya. Udah dia catat itu sebagai kas ini ya. Jadi dia catat sebagai kas ini ya. Kas di rekening, kas lainnya di kas lainnya di bendahara pengeluaran yang ini. Nah, kas lainnya di bendahara pengeluaran kan dia nemu kas. Cuman jangan tulis pendapatan kan, kalau di audit yang lalu praktis itu kita catatnya pendapatan kan kalau dia nemu kas pas cash of name, tapi kalau ini nggak boleh catat pendapatan karena ini dia ada ini ternyata uang tersebut itu dia untuk PPh dengan PPN. Nah, jadi dia jatuhnya itu uang tersebut bukan pendapatan tapi utang. Jadi akan dibayar kan, berarti utang pajak. Nah, jadi kita cari utang pajak. Utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor. Nah, ini utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor. Oke ya. Senilai 14.230. 14.230 clear. Gila. Oke. Nah, kalau kalian udah semua ini, jangan lupa ini walaupun di awal kalian udah posting kan, tadi udah posting, ini posting terus lagi. Jadi setiap ada transaksi baru kalau mau sebelum diposting, maka dia belum akan muncul di buku besar. Jadi posting dulu. Diposting. Ya, posting selesai. Tapi ini aku ada yang belum aku buat ya tadi. Yang belum aku buat itu ada 3 yang PNBP ini. Nanti aku menyusul videonya. Kalau yang penyusutan aset tetap, aku nggak buat karena kan udah dijelasin ya. Tapi tetap dibuat ya, nanti kalian buat manual aja. Tetap ditulis itu. Dengan yang ini. Yang ini kan aku tadi lewatin karena dia udah dijelasin di awal juga kan. Yang ini sama dengan yang ini. Jadi biar nggak double. Tapi tetap dibuat ya nanti itu. Baru kalau udah, itu kan udah ya. Udah posting, ya udah. Tergantung kalian mau cetak laporan. Kalau cetak laporan, misalnya neraca percobaan atau laporan operasional, laporan perubahan aktivitas, tinggal pilih di laporannya. Oke, sekian dan terima kasih.